Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat untuk belajar matematika ya? Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang statistika. Ya, pada bahan ajar yang sudah Ibu sampaikan kepada kalian, di sini ada kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yaitu menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data kelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Jika pada jenjang sebelumnya SMP kalian sudah belajar tentang statistika untuk data tunggal, nah kali ini akan kita perdalam lagi ya tentang mencari ukuran pemusatan ya. Ukuran pemusatan itu mencakup ada min, median dan modus, yang tentunya nanti yang akan kita pelajari adalah pada data kelompok atau data dalam tabel distribusi frekuensi ataupun histogram. Oke, baik, pada modul itu udah Budiana rangkum beberapa materi, bisa kalian baca sendiri ya. Pada video kali ini kita akan membahas perbedaan antara histogram dan diagram batang. Di sini sudah disajikan gambar 7.1 dan gambar 7.2. Ya, perbedaannya ya yang secara kasat mata antara batang diagram batang dengan batang di histogram itu berbeda ya kan. Ketika diagram batang ini batang-batangnya dia terpisah ya kan, antara batang satu dengan batang yang lainnya itu terpisah. Sedangkan untuk histogram itu dia nempel ya, antara batang satu dengan batang yang lainnya itu nempel. Lalu untuk diagram batang itu menggambarkan suatu kategori tertentu. Misal di sini kan ada merek HP yang digunakan siswa. Di sini inisialnya X ya kan. Ini ada inisialnya V, inisialnya S dan seterusnya. Nah, sedangkan pada histogram itu memuat interval ya, suatu interval tertentu. Jadi pada datanya adalah data kuantitatif ya. Ini ada data lama penggunaan HP dalam jam. Nah, di sini yang warna biru itu dari 0 sampai 4 jam. Ya, jadi yang menggunakan lama HP 0 sampai 4 jam ya, frekuensinya itu sebanyak 10 lebih sedikit. Ya, misalkan ada 11 gitu ya, 11 orang dan seterusnya ya kan. Di sini pada interval 4 sampai 6, ini interval 6 sampai 8 dan seterusnya. Ya, ini perbedaan antara histogram dan diagram batang. Jadi kalau histogram dia memuat interval tertentu. Bisa dipahami ya. Nah, kita ke ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data menggambarkan tempat di mana data cenderung berkumpul. Ada 3 ukuran pemusatan data yang bisa kita gunakan, yaitu ada rata-rata hitung atau min, ada median atau nilai tengah, dan ada modus yaitu nilai yang sering muncul. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah bagaimana mencari min data kelompok. Jika min data tunggal kalian sudah pada pinter ya kan, sudah pernah kalian terima di SMP ya. Nah, bagaimana jika datanya berkelompok? Nah, di sini ada contoh ya, perhatikan tabel 7.5. Di sini ada tabel distribusi frekuensi data kelompok penjualan sepatu di toko A. Ukuran ya, jadi kalau data dalam distribusi frekuensi itu dikelompokkan. Jadi ukurannya 37 sampai 39, frekuensinya ada 2. 40 sampai 42, frekuensinya ada 11 dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang yang kita cari adalah rata-rata atau min. Bagaimana cara mencarinya? Langkah pertama yang perlu kalian cari adalah nilai tengah ya. Nilai tengah dapat kita cari dari ya, misalkan pada kelas yang pertama ya, bisa dicari dari
37 ya, kelas yang pertama saya kasih contoh, berarti 37 saya tambahkan dengan 39 dibagi dengan 2 ya, hasilnya yaitu 9 tambah 7 6, berarti 76 dibagi 2 ya, 76 dibagi 2 yaitu 38. Nah, berarti di sini untuk XI nya itu adalah ya, nilai tengahnya 38. Nah, cara cepatnya kamu ngitungnya satu saja ya, satu saja, terus nanti kamu lihat di sini kan 37 ke 38 kan ditambah 1 kan ya. Nah, berarti nanti yang di sini juga kamu tambah 1 aja, berarti 40 ditambah 1 berarti 41. Nah, di sini berarti 44. Di sini berarti nanti 47. Nah, kalau sudah kamu kalikan antara XI dengan frekuensi ya, jadi ini dikalikan 38 kali 2 ya kan, 11 kali 4 1 ya, ini sama 16 kali 4 4, 1 kali 47. Lalu kamu bagi dengan jumlah frekuensi ya, 2 tambah 11 tambah 16 tambah 1. Nah, setelah itu kamu hitung ya, dikalikan dulu baru nanti ditambah, hasilnya adalah 1278 dibagi dengan 30 sehingga diperoleh 42,6 ya, sehingga rata-rata dari tabel distribusi frekuensi data kelompok penjualan sepatu di toko A adalah 42,6. Cukup mudah dipahami ya. Nanti banyak latihan soal ya, ada project yang harus kalian buat dari data nanti yang sudah kalian bikin, kamu bisa menganalisis berapa rata-ratanya. Mungkin itu yang bisa Budiana sampaikan. Apabila ada yang belum jelas nanti bisa ditanyakan ke Budiana. Oke, terima kasih perhatiannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.